Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ma awjaba hamdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Telah berbahagialah orang yang beriman yang di dalam melaksanakan salatnya ada dalam kekhusyuan. Hadirin rahimakumullah. Lantas kita bertanya, di manakah adanya bahagia itu? Jika kekayaan bisa membuat kita bahagia, maka salah seorang Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Kalau kekayaan itu ketenaran bisa membawa kebahagiaan, Michael Jackson, penyanyi tenar Amerika, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis sampai meninggal dunia. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, maka Vargas, presiden Brazil, tidak akan menembakkan jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat bahagia, maka Marilyn Monroe, artis cantik dari Rusia, tidak akan minum alkohol dan obat depresi hingga overdosis meninggal dunia. Kemudian jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, Terry Costa, dokter terkenal dari Prancis, tidak akan membunuh dirinya akibat acara di satu televisi. Ternyata bahagia tidaknya tidak hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh kayanya, ketenarannya, kecantikannya, kekuasaannya, kemudian kesehatannya, bahkan kesuksesannya dan keberhasilannya. Yang hidup bisa membuat orang bahagia adalah dirinya sendiri, mensyukuri semua yang ada yang dimilikinya. Memang ada dua nikmat yang sering dilupakan orang. Rasul mengatakan nikmatani maghbunun katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering dilupakan orang. Pertama adalah nikmat sehat, yang kedua adalah nikmat kesempatan. Mumpung kita diberikan kesehatan dan kesempatan, mari kita sama-sama gunakan seluruh nikmat Allah itu untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kebahagiaan bisa dibeli, orang kaya membelinya, kita akan kesulitan mendapatkan bahagia itu, habis diborong oleh mereka, para konglomerat. Kalau kebahagiaan ada di suatu tempat, pasti belahan bumi yang lain akan sulit mendapatkan kebahagiaan. Untungnya kebahagiaan itu ada dalam hati setiap orang. Kita tidak perlu membeli, mencari kebahagiaan itu sendiri. Hadirin rahimakumullah, yang kita perlukan adalah hati yang bersih, ikhlas, pikiran yang jernih. Kita bisa menciptakan rasa bahagia itu kapanpun dan dimanapun, dalam kondisi apapun juga. Kebahagiaan itu hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang dapat bersyukur kepada Allah. Jika kita tidak memiliki apa yang kita sukai, syukurilah apa yang kita miliki saat ini. Orang yang bahagia adalah orang yang diberi hidup untuk selalu sholat berjamaah. Di dalam Al-Quran dikatakan qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Telah berbahagia orang yang beriman, orang yang dalam sholatnya ada dalam khusyuk. Bagaimana tidak yang pertama kali diperiksa di hadapan Allah adalah ibadah sholat, bukan ibadah yang lain. Betapa hebat, bahagia, hidayah telah didapatkan bagi orang yang selalu digetarkan dirinya untuk mau melaksanakan sholat berjamaah dimanapun dan kapanpun dia berada. Kalau kita ingin melihat orang muslim, lihatlah ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ketika tarawih barangkali membludak. Tetapi di saat kita ingin melihat orang yang mukmin di suatu tempat, suatu desa, suatu wilayah, maka lihatlah orang yang berjamaah subuhnya pada saat itu. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan meyakini seyakin-yakinnya. Yang pertama kali diperiksa di hadapan Allah adalah ibadah sholat. Awwalu ma yuhasabu bil amri yaumal qiyamah sholat.
Bagaimana tidak, langkah kanan adalah mengangkat derajat, langkah kirinya menghapus kesalahan. Bahkan setiap kali dia berangkat dan pulang akan dibangunkan sebuah nuzulan, rumah singgah, kelak taman-taman surga yang begitu luas. Hadirin rahimakumullah, barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah sama dengan melaksanakan sholat separuh malam, yang melaksanakan sholat subuh berjamaah sama dengan melaksanakan sholat semalam suntuk, bahkan bidzimmatillah, ada dalam jaminan Allah, jaminan kesehatan, jaminan rezeki. Kalau dia meninggal pada hari itu, maka surga dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, orang yang bahagia dan sukses adalah orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Sertifikat itulah yang kita harapkan. Sertifikat husnul khotimah. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita akan husnul khotimah. Itu adalah rahasia Allah. Tapi terus kita upayakan. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ketika Allah menghendaki orang itu untuk menjadi orang yang baik, maka Allah akan memberikan satu kebiasaan pembedahan mempelajari ilmu agama. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang digadang-gadang tahun 2045 itu diharapkan menjadi negara Indonesia, menjadi Indonesia emas, tetapi sangat sulit barangkali kalau tidak diwujudkan dengan sholat berjamaah. Kalau gerakan sholat berjamaah subuh terutama digerakkan di mana-mana, di musola, di surau, di masjid-masjid, insya Allah magnet sangat luar biasa akan mengantarkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengamati satu penelitian riset yang dialami oleh seorang Ustaz Komarudin, dia adalah seorang penjaga bimbingan rohani di salah satu rumah sakit Islam Jakarta. Dari 1000 orang ternyata hanya 7% yang mampu mengucapkan la ilaha illallah di ujung kehidupannya. Berarti dari 1000 hanya 70 orang. Hadirin rahimakumullah, setelah dianalisa kemudian ditanyakan kepada keluarganya, ternyata dia mengambil satu kesimpulan, minimal ada 5 faktor yang memudahkan orang untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah di ujung kehidupannya. Pertama adalah menjaga sholatnya. Sholat harus selalu dipelihara. Bahkan ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah, amal-amalan apa yang paling dicintai di sisi Allah? Maka Rasul mengatakan as-sholat ma'ala baqiha, sholat selalu di awal waktu, on time, tepat waktu. Bahkan yang paling baik cintai sebelum waktunya sudah mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat. Betapa hebat panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alas shalah, mari melaksanakan salat. Hayya 'alal falah, mari mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan. Sepenting apapun urusan dunia, ketika hal itu bisa ditinggalkan, buru-buru hadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengakhirkan salat dengan tanpa alasan, apalagi urusan dengan kesibukan dunia, maka sama dengan kufur nikmat. Jangan-jangan nikmat yang kita rasakan selama ini akan dicabut pelan-pelan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, yang kedua adalah selalu membaca Al-Qur'anul Karim. Sungguh luar biasa para jamaah hidayah. Di dalam hadis Rasulullah menyatakan, "Iqra'ul Qur'an fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Baca Al-Qur'an, sesungguhnya bacaan Al-Qur'an akan menjadikan syafaat nanti pada hari kiamat. Nanti Al-Quran akan melayang-layang mencari di mahsyar mana orang yang suka membaca saja. Semakin banyak yang dibaca maka semakin tinggi derajatnya. Terus kata Allah, irtaqi, naik dan naik. Bagaimana tidak satu huruf yang kita baca Al-Quranul Karim akan diberikan dengan 10 kebaikan. Kalau kita membaca 30 juz, tidak kurang dari 1.260.000 huruf, berarti sudah 10 juta kebaikan, sangat luar biasa. Al-Quran nanti menjelang datang hari kiamat akan hilang catatannya, termasuknya ada di HP kita semuanya. Untuk itu sebelum ayat-ayat itu hilang, mari kita sama-sama untuk banyak membaca. Bahkan dalam surat Al-Fatir ayat 29-30,
ada 3 jenis perniagaan bisnis yang tidak akan merugi selama-lamanya. Pertama adalah innal ladzina yatluna kitaballah, orang yang senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim, memahami, menganalisa, kemudian mengamalkan dalam kehidupan keseharian. Yang kedua adalah wa aqamus shalah, orang yang senantiasa mendirikan salat. Kemudian yang ketiga adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, orang yang senantiasa menginfakkan hartanya baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Karena orang yang menginfakkan harta di jalan Allah itu didoakan oleh 2 malaikat. Setiap hari ada 2 malaikat yang mendoakan kita. Malaikat yang pertama ngomong Allahumma timun fiqan khalafa, ya Allah berikan balasan yang lebih banyak kepada orang yang menginfakkan harta di jalan Allah. Malaikat yang satu lagi ngomong Allahumma timumsikan daraka, ya Allah berikan kebangkrutan, kepailitan bagi mereka yang pelit, yang bakhil, yang tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Apalagi infak itu dilakukan pada hari Jumat sebagai sayyidul ayyam, rajanya hari. Kemudian orang-orang yang seperti itulah kata Allah, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan bisnis perniagaan yang tidak mengalami kerugian selama-lamanya. Yuwaffiyahum ujurahum, untuk Allah untuk memberikan tambahan pahala kepada mereka, wa yazidahum min fadlih, dan Allah memberikan tambahan dari karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Mensyukuri. Surat Al-Fatihah ayat 29 ayat 30. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya untuk mendapatkan husnul khotimah tidak semudah yang dibayangkan. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang lain yang mendapatkan dari penelitian Bapak Ustaz Kamal tadi. Yang ketiga adalah istiqomah dalam bersedekah. Makanya diungkapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, alladzina yunfiquna bis-sarai wad-dharra, orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik di kala senang maupun di kala susah. Diungkapkan dalam bentuk fi'il mudhari, artinya kontinuitas, berkesinambungan, terus menerus, baik yang kaya maupun yang miskin, dan juga berinfak di jalan Allah. Kemudian menghindar dari harta yang haram. Kemudian orang yang tidak memutus tali silaturahmi. Maka di dalam hadis lain dikatakan tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Terkadang orang yang banyak saudara seperti orang lain dan orang lain seperti saudara sendiri. Hadirin rahimakumullah. Bagaimana kisah seorang Michael Jackson? Jackson ingin hidup 150 tahun. Dia ingin menunjuk 12 dokter di rumahnya, selalu memeriksa dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Makanannya selalu diuji di laboratorium, setiap kali disajikannya. 15 orang lainnya ditunjuk untuk mengawasi latihan dan aktivitas dalam keseharian. Betapa hebat, dikirain Allah bisa dikompromikan dengan itu. Tempat tidurnya memiliki tekanan tinggi, yang teknologi yang tinggi yang luar biasa untuk mengatur oksigennya. Donor organ tetap pun siap siaga selama 24 jam kapanpun dibutuhkan. Dia siap untuk menyumbangkannya. Pemeliharaan donor pun dirawat secara pribadi. Kemudian apa yang terjadi? Tapi Allah berkehendak lain. Pada 25 Juni 2009, pada usia 50 tahun jantungnya berhenti berfungsi. Gabungan para dokter dari Los Angeles dan California tidak bisa menyelamatkannya. Selama 25 tahun Jackson tidak pernah melangkah tanpa nasihat dokternya. Perjalanannya terakhir saat konser live ditonton 2,5 juta orang, tayangan live yang terlama pada saat itu. Jackson mencoba menolak maut, menantang maut, tapi maut menghanturinya. Kehidupan glamour, kemudian materialistik, hedonisme tidak bisa menghindar dari kematian. Untuk itulah mumpung kita masih ada waktu, masih diberikan kesempatan untuk banyak-banyak beramal soleh. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah dan taufik serta istiqomah dalam menjalani kehidupan ini. Barakallahu fiikum.